Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, berjumpa lagi di kesempatan hari ini untuk mengerjakan sebuah pelek Honda CRF Racing ya. Ini namanya racing guys, semuanya serba racing. Mulai dari rim, lingkaran atau tromol, dan cari-cari juga semuanya menggunakan racing ya. Ini ya, jadi ini Supermoto Mal 17 yaitu Honda CRF. Nah, sekarang kita pemasangan jari-jari ya guys ya. Oke, pelek depannya tadi sudah selesai saya pasang. Saya tidak perlihatkan videonya ya karena sama saja caranya seperti ini guys ya. Ini pelek belakangnya ya. Jadi beda di depannya, beda di belakangnya. Agak sedikit gemuk di belakang, di depan agak kecil sedikit. Jadi tidak seri ya. Ada juga yang pasang seri, ada yang 250 ada yang 350 ada yang 250, ada yang 350 ya. Jadi tidak semua sama guys ya. Oke, yang sering kita dapatkan ya rata-rata yang seperti ini guys ya. Jadi di depannya kecil, di belakangnya agak lebar sedikit. Oke guys, kita lanjut pemasangannya seperti ini. Sebagaimana video-video sebelumnya sudah ada itu ya, saya sudah perlihatkan cara pasangan jari-jarinya. Memang saya pernah mengatakan bukan susah tapi agak ribet ya. Agak ribet pemasangannya seperti ini karena kalau kita mendapatkan pelek seperti ini kepalanya besar terus lubangnya kecil, otomatis biasanya kita agak bor sedikit kemirimannya ya, karena ini biasa pelek begini dia lurus dari pabrik. Jadi kita kasih miring sedikit, kita kikis sedikit saja ya, kita kikis sedikit supaya kepala trali klepnya itu bisa masuk, karena kalau tidak dikikis otomatis dia berdiri akhirnya jari-jari melengkung. Dan kepala terali agak tersiksa dan kita pun agak kesulitan untuk memasaknya. Nah, kalau sudah dibor sedikit atau dipapas sedikit pinggirnya lubangnya itu, makanya agak gampang seperti ini guys ya. Ini tidak ada yang susah ya, jadi kayak los, padahal tadinya ini kalau tidak dibor sedikit itu kita agak kesusahan untuk memasangnya, dan sekarang ya los, tidak ada kesusahan karena kita sudah bor sedikit ya. Itu apa namanya, pemberitahuan saya guys ya, kalau kita mendapatkan yang agak sempit lubangnya ya bor aja sedikit, mata bor 12 ya. Bisa juga mata bor 10 boleh. Karena kalau kebesaran juga ya nanti lolos kalau kepalanya ya, sesuaikan dengan lubang yang ada, tinggal kita menambahkan sedikit supaya kemirimannya itu bisa selaras. Karena biasanya racing itu ada yang baring lubangnya, ada yang berdiri. Yang tadi ini ada yang baring, ada yang berdiri. Jadi kalau kita tidak papas-papas ya agak kita kesulitan guys ya. Oke, kita lanjut saja pekerjaan ini sahabat. Kita masuk ke tahap pelek belakangnya. Tinggal kita apa namanya, tinggal beberapa bagian pemasangan jari-jari ini kan selesai, dan nantinya kita akan setel ya, kita akan setel. Jadi kalau pemasangannya seperti ini tuh kalau pemula memang agak ribet sih sebenarnya ya, karena jari-jari ini semuanya kaku, namanya juga racing ya. Kalau racing itu kaku guys ya, atau keras-keras, tidak lentur seperti standar. Kalau standar itu biasa dibengkokkan pakai tangan, itu gampang. Kalau racing itu agak keras karena dia besar ya guys ya, dia besar, jari-jarinya besar dan klepnya, kepalanya besar. Jadi memang kalau racing itu besar-besar guys ya. Tapi belum tentu juga yang standar itu kalah kualitas dengan racing, karena standar itu setahu saya kita pakai sampai tahunan ya, sampai hitam itu jari-jarinya nggak apa-apa. Kalau seperti ini bukan juga saya tidak andalkan, tapi biasanya kita dapat di lapangan itu ya sebentar aja dipakai, paling 3 bulan 4 bulan putus lagi guys. Oke, ini kita masuk ke tahap pemasangan pelek depan yaitu CRF, Honda CRF Racing. Nah, ini pelek depannya proses kita setel guys ya. Jadi otomatis kalau setel pertama itu otomatis begini ya, kalau kita sudah pasang otomatis dia goyang-goyang guys ya, karena belum rata penyetelannya atau pemasangan jari-jarinya. Nah, jadi kita setel dari satu persatu seperti ini. Jadi kita setel itu dulu cari bundarnya guys ya, kita cari bundarnya dulu, namanya balance nya dulu ya. Kita cari.
Nah kalau sudah bundar, nah kita gampang cari kiri kanannya, itu gampang guys ya. Jadi itu pemberitahuan saya kalau nyetel ya, jangan lupa kalau menyetel itu ya cari bundarnya dulu. Di mana-mana itu pelek itu ya bundarnya dulu dong. Tidak mungkin mau langsung kelurusannya. Karena kelurusannya, kalau kelurusan kita cari biasanya itu ya sudah lurus, tapi agak bingung kita membulatkannya. Makanya kalau mengerjakan pelek itu cari bundarnya dulu. Nah setelah bundar, artinya kan tidak bundar sempurna karena otomatis goyang-goyang kan. Nah, yang jelasnya sudah di tangan tidak tersentuh, sudah mulai bundar. Nah kita tinggal tarik kiri kanannya sehingga lurus nantinya, begitu guys ya. Oke, nah ini pelek depan sudah selesai guys, sudah selesai pelek depan. Ini dia sudah lurus, sudah rata, tinggal pelek belakang kita akan setel ya. Ini pelek depannya sudah selesai, sudah bagus putarannya. Oke, kita beranjak ke pelek belakang guys ya. Nah ini masih ada sedikit guys ya, jadi masih ada sedikit, jadi agak longgar sedikit, jadi saya tarik sedikit supaya agak merata ini pelek ya, agak merata ini pelek. Jadi saya cari dulu yang longgar-longgar, yang kendor. Masih ada beberapa bagian. Nah ini beberapa bagian lagi saya putar paling berapa bagian lagi ya. Saya putar. Oke, nah kita putar. Nah ini sudah rata guys. Oke, sudah rata pelek depannya guys. Sisa pelek belakang, kita ambil pelek belakangnya dulu guys. Kita ambil pelek belakangnya. Ini pelek depannya sudah selesai, tinggal kita menuju ke pelek belakang guys ya. Ini ya, ini pelek belakang. Pelek belakangnya ini dia agak lebar dibanding yang pelek depan tadi, agak kurus sedikit. Nah ini dia, kalau ukurannya ini 350 guys ya. Jadi ini 350 17. Oke, kita lanjut penyetelannya. Nah jadi prosesnya sama guys ya, putarannya sama begitu aja, diputar-putar sama. Tapi Anda perlu mengetahui bahwasanya pelek racing seperti ini hati-hati guys ya, karena dia beda dengan standar. Jadi biasanya itu kalau kita mengerjakan pelek seperti ini itu biasa kandasnya di rantai gear ya. Jadi dia biasa rapat di rantai itu di ban luar. Jadi hati-hati, jadi harus kita memakai skill, yaitu caranya tekan sedikit ke mana ya, kiri apa kanan ya, kiri. Kalau kiri itu kayaknya di sebelah kiri ya. Oke, sebelah kiri gearnya ya. Nah itu kita tekan ke kiri, jadi dia agak keluar kayak payung modelnya begitu. Nah kalau dia sudah model payung, kita gosok saja, kita setel. Hati-hati kalau lurus jangan dulu dikerjakan, karena nanti dia akan terjadi kandas di ban luar. Oke, nah itu penjelasan saya guys ya. Jadi hati-hati kalau mendapatkan seperti ini. Oke, tinggal sedikit nih guys pelek belakangnya, sisa sedikit kita setel. Karena kenapa saya katakan cepat ini, karena tadinya kita sudah keras-keraskan, jadi tidak lama kita setel gitu ya. Kecuali kalau kita cuma pasang saja, mau setel itu agak lama, karena putarannya itu satu drag itu mencapai berapa putarannya, kalau tidak salah mencapai 45 putaran sampai 50 ya. Tapi kalau sudah dikeraskan 45 putaran ya paling 10 putaran lagi kita mainkan, undur tarik, akhirnya cepat selesai, cepat rata guys ya. Ini mohon maaf ya, goyang-goyang ini itu bukan goyang apa, itu goyang-goyangan dari setelan saya. Oke, sampai sini perjumpaan kita guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.